Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjut pada materi sesi terakhir di semester ini, yaitu terkait dengan materi fisika. Anak-anakku sekalian, siswa yang berbahagia, materi ini adalah materi penunjang terakhir untuk kegiatan ulangan kita, penilaian akhir semester kita yang insya Allah dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Cahaya itu sendiri apa? Mari kita akan bahas, kita simak secara bersama-sama. Baik, kita lanjut. Cahaya merupakan contoh gelombang yang merambat secara transversal. Jika kalian masih ingat bahwa beberapa pertemuan yang lalu terkait dengan materi gelombang, kita telah membahas ada yang namanya gelombang transversal dan longitudinal. Nah, transversal itu adalah gelombang yang memiliki arah getar tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, salah satu contohnya adalah gelombang. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan dan juga dapat dibiaskan atau dibelokkan, sebagaimana sifat yang dimiliki oleh gelombang, karena cahaya merupakan salah satu contoh dari gelombang. Benda yang dapat memantulkan cahaya itu kita sebut dengan cermin, sementara benda yang dapat membiaskan cahaya kita sebut dengan lensa. Cermin dan lensa dengan memanfaatkan sifat pemantulannya maupun sifat pembiasannya, ini akan menghasilkan bayangan. Nah, proses pembentukan bayangan yang dihasilkan oleh cermin itu tidak lepas dengan hukum alam yang kita kenal dengan hukum pemantulan cahaya. Sementara proses pembentukan bayangan yang dihasilkan oleh lensa, itu kaidahnya didasarkan pada hukum pembiasan cahaya. Anak-anakku sekalian, siswa yang berbahagia, mari kita lanjutkan, perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ini adalah contoh ilustrasi dari hukum pemantulan. Jika pada sebuah bidang datar ada sinar datang yang menyentuh bidang datar tersebut, membentuk sudut tertentu, maka akan menghasilkan pemantulan cahaya yang juga membentuk sudut-sudut tertentu. Nah, pada bidang pantul, jika ditarik tegak lurus pada titik sinar datangnya, maka garis tersebut kita nyatakan sebagai garis normal. Apa saja hukum pemantulan tersebut? Hukum pemantulan yang pertama menyatakan sinar datang, garis normal dan sinar pantul berada pada satu bidang. Kalau kita perhatikan ilustrasi gambar, bahwa adanya sinar datang, ada sinar pantul, ada garis normal, itu semua terletak pada satu bidang. Bidang itu kita sebut dengan bidang pantul. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal. Sementara sudut pantul, sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dengan garis normalnya. Garis normal adalah suatu garis hayal. Jadi tidak ada garis normal ini, tidak ada garis yang nampak. Namun kita menghayalkan, mengilustrasikan adanya garis yang membagi bidang sinar datang dan sinar pantul, di mana posisinya tegak lurus dengan bidang pantulnya. Lebih lanjut, kita akan coba ilustrasikan gambar berikut terkait dengan pembiasan cahaya. Nah, pembiasan cahaya itu ilustrasi yang paling gampang jika kita memasukkan pensil ke sebuah gelas yang berisi air, maka pensil tersebut akan nampak seakan-akan pensil tersebut patah. Artinya di sini cahaya tidak lurus lagi, tetapi mengalami proses pembiasan, atau secara awam kita bisa menyatakan cahaya tersebut atau sinar tersebut mengalami proses pembelokan. Nah, apa saja hukum pembiasan cahaya yang mendasari ini semua? Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar bias berada pada satu bidang. Jadi kalau kita perhatikan ilustrasi gambar di bawah, bahwa adanya sinar datang yang masuk pada suatu medium, kemudian tepat melewati medium, sinar tersebut mengalami proses pembelokan. Nah, proses pembelokannya di mana antara sinar datang
sinar bias dan garis normal itu masih berada pada satu bidang, tidak menjadi potongan yang terpisah. Yang selanjutnya, sinar datang dari medium rapat ke medium yang lebih rapat akan dibelokkan mendekati garis normal. Perhatikan gambar A. Jadi sinar tersebut yang seharusnya lurus tapi mengalami proses pembelokan akibat perbedaan kerapatan mediumnya, di mana pembelokannya mendekati garis normal. Jadi garis yang putus-putus itu adalah garis normalnya. Kalau kita perhatikan dia justru cenderung merapat ke posisi garis normalnya. Sebaliknya, jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat, ini akan mengalami proses pembelokan menjauhi garis normal. Kita perhatikan pada gambar B, sinarnya akan mengalami proses menjauhi garis normalnya. Ini diakibatkan perbedaan kerapatan. Gambar A dan gambar B memiliki perbedaan, di mana gambar A itu sinar berasal dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat. Sebaliknya, pada gambar B itu posisi sebaliknya itu berasal dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Perlu diingat bahwa zat padat memiliki sifat medium yang lebih rapat jika dibandingkan dengan zat cair. Dan zat cair memiliki sifat medium yang lebih rapat dari gas. Jadi, kalau kita perhatikan antara padat, cair, dan gas, yang paling tinggi kerapatannya ada pada zat padat, dan yang paling longgar kerapatannya ada di gas. Baik, siswaku sekalian, kita lanjutkan. Kita akan mengulas lebih lanjut terkait dengan cermin dan lensa, di mana cermin dan lensa ini adalah kedua benda yang memiliki sifat dapat menghasilkan bayangan. Siswaku sekalian mungkin pernah bercermin, maka kita pada cermin tersebut kita akan melihat sosok bayangan yang nampak. Demikian juga pada lensa. Lensa yang pada umum yang sering kita perhatikan atau yang sering kita temui adalah kacamata. Kacamata juga menghasilkan bayangan, namun bayangannya itu berada di posisi dalam mata kita yang menangkap objek benda. Baik, siswaku sekalian, mari kita lanjutkan. Tadi sebagaimana sudah dikatakan, cermin dan lensa itu menghasilkan bayangan, di mana perlu kita ketahui sifat-sifat bayangan. Secara umum, sifat bayangan itu ada 3, namun yang ketiga sifat ketiga sifat ini memiliki kebalikan atau lawannya. Yang pertama, sifat nyata. Nyata itu kebalikannya adalah maya atau semu. Apa itu nyata? Nyata jika kita temuin bayangan berada di depan cermin. Contoh bayangan ada di depan cermin. Kalau kebalikannya adalah nyata. Contoh bayangan nyata ini apabila kita bercermin di pagi hari atau bercermin pada sebuah kaca, maka akan kita lihat bayangan kita ada dalam cermin. Nah, itu artinya bayangannya berada di belakang cermin atau yang bersifat maya. Kebalikannya bersifat nyata. Yang lebih lanjut, sifat bayangan ada yang dikatakan tegak. Lawannya terbalik. Tegak jika ditemui bayangan yang dibentuk menghadap arah yang sama dengan benda. Coba kita perhatikan, pada saat kita mengaca pada sebuah cermin datar atau pada sebuah spion motor, saat kita mengaca, kepala kita dengan posisi menghadap ke atas, maka dalam cermin itu bayangannya menghadap ke atas. Ini disebut tegak. Ada bayangan-bayangan yang bersifat terbalik. Hal ini paling gampang kita temuin jika kita mengaca pada sebuah sendok, tetapi sendoknya berada pada cekungan sendok. Kita akan melihat posisi bayangan di mana merupakan kebalikan dari posisi benda. Silahkan dicoba jika siswaku penasaran, boleh. Yang ketiga, sifat bayangan jika lebih besar dari aslinya, dari bendanya, itu kita nyatakan diperbesar. Sebaliknya, jika bayangan yang dihasilkan lebih kecil dari bendanya, maka kita nyatakan diperkecil. Contoh sifat bayangan yang diperkecil bisa siswaku temuin jika kalian mengaca pada sebuah cermin cembung atau yang kita mudah dapatkan itu ada pada sebuah spion. Kita akan melihat bayangan yang sifatnya lebih kecil. Kita akan ulas lebih lanjut terkait dengan cermin.
Cermin ini memiliki berbagai jenis. Di antaranya adalah cermin datar dan cermin lengkung. Untuk cermin lengkung sendiri memiliki bentuk cermin cekung dan cermin cembung. Apa perbedaan datar, cekung, dan cembung pada sebuah cermin? Jika cermin datar, anak-anakku sekalian, siswaku sekalian bisa melihatnya langsung pada cermin yang biasa kita gunakan untuk berkaca di pagi hari atau di saat kala kita selesai mandi. Cermin cekung dan cembung, karena merupakan kedua ini adalah merupakan contoh cermin lengkung, maka dia memiliki titik pusat kelengkungan. Atau kalau kita putar terus, maka ini akan menjadi sebuah lingkaran. Makanya dia memiliki titik pusat kelengkungan. Cermin cekung memiliki pusat kelengkungan yang berada di depan cermin, sedangkan cermin cembung memiliki pusat kelengkungan berada di belakang cermin. Lebih lanjut, sebagaimana tadi sudah disampaikan, karena cermin lengkung memiliki kelengkungan, memiliki pusat kelengkungan, berarti memiliki titik pusat. Setengah jarak dari cermin ke pusat kelengkungan kita sebut dengan titik fokus. Sekali lagi, setengah dari jarak cermin ke pusat kelengkungan kita sebut dengan titik fokus. Kemudian ada garis bantu yang kita sebut dengan sumbu utama, di mana sumbu utama ini kita gunakan sebagai bidang tumpuan dari sebuah benda yang digunakan berhadapan dengan cermin. Terakhir tentang lensa, lensa merupakan benda bening dengan dua permukaan, di mana salah satu atau keduanya memiliki kelengkungan, memiliki dua fokus dan dua pusat kelengkungan. Sebagaimana cermin, lensa pun menghasilkan bayangan. Inilah contoh gambar lensa. Ada lensa kembar, cembung kembar, ada datar cembung, ada cekung cembung, ada cekung kembar, ada datar cekung, dan cembung cekung. Demikian pembahasan tentang cahaya, cermin, dan lensa pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.